Karena ini menyangkut nama baik saya ya Pak. Ada pengaliran penerimaan dana, katanya saya menerima dana 100 juta. Mungkin saya siang menjelang sore, sepagi lah ya, saya ke Polda, begitu. Ya, orang mau lapor lah. Aku pun mau lapor sebenarnya. Polemik hukum tak berkesudahan yang menyeret nama selebritis Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tidak hanya berhasil menjadi buah bibir masyarakat di seluruh penjuru negeri, tetapi juga melahirkan sederet konflik baru dan menyeret nama-nama lain yang sejatinya tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Terbaru, telah pecah konflik panas antara selebritis Vista Putri dan advokat Muhammad Yamin Nasution. Hal ini bermula ketika Muhammad Yamin membagikan sebuah bagan bertajuk peta alur serangan di media sosial. Dan dalam bagan tersebut, Muhammad Yamin pun menampilkan sederet nama yang diduga-duga terlibat pengaliran dana ratusan juta rupiah. Sontak saja, amarah Vista pun tumpah seketika pasca badan itu tersebar di mana-mana. Pasalnya, ia merasa nama baiknya sudah ternoda dengan kabar yang tidak-tidak. Bapak Yamin yang terhormat, yang katanya lawyer. Ini Vista udah buka live. Katanya tadi cari Vista ya. Vista juga cari abang loh. Vista juga cari bapak loh. 2 pertanyaan aja kok bang yang akan saya lontarkan nanti. Ini nggak main-main dan nggak guyon ya, dan nggak bercanda. Karena ini menyangkut nama baik saya ya Pak. Ada pengaliran penerimaan dana, katanya saya menerima dana 100 juta. Katanya Pak Yamin tahu. Ya, Pak Yamin tidak mengakui itu yang membuat bagan. Tapi tahu siapa yang membuat bagan. Nah, tolong di situ. Di sini dijelaskan Pak ya. Pak Yamin yang terhormat. Dia tanya nih, tujuan abang untuk bagan tersebut? Gini, aku jawab, sudah pernah saya sampaikan, saya dapat dari grup lain. Bukan saya yang buat, saya pun yakin saya kena dikerjain. Buktinya ada dikerjain dengan orang yang sangat manipulate, gitu. Kayaknya lah berapa? Telepon. Gitu. Cuman aku kalau masuk ke room yang semuanya mau dibahas, kita itu kan bahas harus fokus. Kalau ada, saya berkali-kali kalau ngomong, kalau ada yang saya tipu, DM buka aku jelas. Saya tunggu Pak Yamin ya. 1 kali 24 jam Bapak ya tidak menjelaskan ini ada apa, tujuan Anda, maksud Anda ya. Membuat bagan tersebut dengan nama-nama teman-teman saya yang ada di situ, tujuannya untuk siapa? Untuk apa? Maksud dan tujuannya untuk apa, Pak Yamin? Saya di sini saya itu diem. Saya diem. Saya tidak mau ikut ribut-ribut atau bagaimana, itu saya diem. Dan saya itu orangnya itu mengalungkan tangan memohon maaf kalau ada keributan atau apapun. Tapi ini Bapak sudah keterlaluan, Pak. Seolah masih belum puas dengan hanya menyuarakan amarah di media sosial, Vista Putri lantas mempersiapkan langkah hukum untuk mengembalikan nama baiknya. Ya, melalui media sosial, Vista memberikan sinyal bahwa dirinya akan segera menempuh langkah hukum dan melaporkan Muhammad Yamin. Vista tentunya tidak seorang diri dalam mengarungi upaya hukum itu. Dalam diam, Vista rupanya sudah mengantongi masukan-masukan dari Elza Sharif. Selain itu,
Nantinya Vista akan menggandeng advokat Farhad Abbas yang notabene-nya sedang berkonflik juga dengan Muhammad Yamin. Lantas, seperti apa Muhammad Yamin menyikapi rencana Vista? Serta apa pula persoalan antara Muhammad Yamin dan Farhad Abbas? Karena ini masih arahan-arahan dulu. Baru besok mungkin saya siang menjelang sore, sepagi lah ya, saya ke Polda begitu. Saya nanti didampingin oleh didampingin oleh beberapa lawyer, termasuk dari PH Bang Farhad Abbas juga, ataupun Bang Farhad Abbas juga tadi menyuarakan dan berpesan, halo Pak Yamin, ya Pak Yamin, halo. Kenapa Pak Yamin melaporkan Bang Farhad Abbas ke masalah UMKM, ke katanya korupsi, amanah itu ya, itu amanah saya harus sampaikan ya, karena tadi kami ada berapa jam teleponan dengan Bang Farhad Abbas ya, ini saya sampaikan di depan publis. Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa selalu mencari gara-gara kepada seseorang sih Pak? Tadi kebetulan, iya benar, saya lupa sekali. Tadi ada Ibu Elsa Syarif juga, ya. Bu Elsa juga bilang juga, laporkan Farhad Abbas dan Ibu Elsa Syarif. Bunda Elsa, maaf. Tadi karena tadi Vista fokus dengan Bagan dan ini ya, dan tentang percakapannya masalah urusan Bang Farhad Abbas ya. Jadi lupa untuk menyampaikan, mohon maaf Bunda Elsa Syarif ya. Kenapa Bang? Kau ada masalah apa? Itu memang bukan wadah saya, bukan sarana saya untuk berbicara ya mengenai masalah Anda dengan Ibu Elsa Syarif dan Farhad Abbas. Tapi saya diberikan amanah. Tahu amanah Pak Yamin yang terhormat? Amanah untuk menyampaikan di depan publis. Ya, orang mau lapor lah. Aku pun mau lapor sebenarnya. Cuman aku mikir, karena orang yang itu sudah aku temukan, nama lengkapnya, tanggal lahirnya, rumahnya di mana, kerjanya apa, dari partai politik apa, gitu. Seluruhnya aku dapat. Udah, tiramisu, gak usah dibahas itu. Nggak runyam, nggak ada yang runyam kalau kita tenang aja. Tolong diklarifikasi gitu. Sebelum saya ke Polda besok pagi. Ini kemarin 1 kali 24 jam saya tunggu, tidak ada bapak keluar di live saya. Ini sekarang saya tunggu lagi. Kalau sudah urusannya LP ya Bapak kan katanya lawyer terhandal dan terhits. Nah, bener nggak? Sementara itu, Muhammad Yamin Nasution sejatinya bukanlah sosok yang baru dalam perputaran kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Ia bahkan sempat tertangkap kamera karena data memberikan dukungan untuk Nikita di sidang putusan. Hal itulah yang kini menjadi pertanyaan besar di benak publik tentang mengapa dua pihak yang sama-sama mendukung Nikita harus terlibat perseteruan panas. Apalagi, Muhammad Yamin terbilang cukup sering untuk berbagi pendapat hukum dalam konteks dukungan untuk Nikita. Contohnya, ia membela habis-habisan tim kuasa hukum Nikita ketika disebut kurang membaca buku oleh pihak jaksa penuntut umum. JPU mengatakan tim hukum Mbak Nikita nggak ngerti hukum sehingga merugikan Mbak Nikita sendiri. Saya ingin jawab, JPU, Anda yang nggak ngerti hukum sebenarnya. Anda baca sendiri aturan internal Anda itu, lembaga negara Anda, tentang bentuk dakwaan. Anda salah. Yang kedua,
Anda baca konsep hukum, ya Anda baca Zuringga, Siman, agar Anda ngerti pasal itu 369. Saksi ahli pidana yang Anda datangkan sendiri mengatakan 369 dengan 27 memiliki prinsip yang sama. Paham nggak Anda? Seharusnya NM itu tidak Anda kenakan di 369, di 27-nya. Sedangkan Ismail di 369-nya karena dia tidak terlibat di dalam 27-nya. Ngerti nggak Anda itu JPU? Di situ Anda ngaco tuh. Ya udah 2 tuh kekacauan Anda. Paham nggak Anda? Anda bukan hanya merugikan lembaga negara, tapi Anda merugikan rakyat Indonesia. Makanya lembaga Anda dihujat. Lembaga Anda kredibilitasnya menurun karena sikap-sikap Anda semuanya di situ. Dalam praktek peradilan itu. Ngerti nggak Anda itu? Anda terlalu arogan. Ngerti nggak Anda? Terlepas dari apapun yang terjadi di luar sana, Nikita Mirzani kini sedang menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Namun hari berganti hari, kontroversi Nikita Mirzani tampak semakin menjadi-jadi. Khususnya belum lama ini, lantaran ibu 3 anak itu kedapatan berjualan lewat siaran langsung media sosial bersama sang sahabat, Dr. Oki Pratama. Tak berselang lama, publik langsung dibuat bertanya-tanya tentang mengapa Nikita mendapatkan kesempatan untuk tampil di sosial media walau sedang dalam penjara. Salah satu reaksi bahkan datang dari sosok Sitri Salhuteru. Guys, buruan dicekot karena Ami cuma bisa live-nya 5 menitan lagi. Ya, buruan. Ayo guys, check out buruan. Nah, aku mau kasih kamu suatu informasi, tapi syaratnya cuma 1. Check out dulu 100 orang, nanti aku ngomong. Apa tuh Ami? Deg-degan deh, jangan asal-asal ngomong ya Ami ya. Deg-degan deh. Coba kasih tahu dulu, check out dulu. Aduh panas banget di sini ya Allah. Buruan check out dulu body lotionnya ya. Ini body lotionnya kalau nggak ada perubahan uang kembali ya. Aduh, masa sih? Gimana? Dokter O sudah lelah karena membayar NM sebagai BA, gitu. Kan kata seumur hidup ya BA-nya ya. Ngeri juga kalau itu terjadi ya. Ngerti juga ya. Kemudian ada seorang artis, kita sebut artis yang sekarang lagi menjalani banding. Melakukan kegiatan live dan menggunakan HP jelas itu hal yang sangat dilarang sejatinya. Karena Permen Kumham nomor 6 tahun 2013 sudah memiliki dasar hukumnya. Jadi terdakwa dan atau terpidana kalau memang sudah inkrah itu tidak boleh menggunakan HP memiliki membawa ke dalam lapas tersebut gitu loh. Karena akan mengganggu tatib, karena Permen Kumhamnya ini terkait dengan tata tertib lapas dan rutan. Terkait dengan adanya sebuah larangan untuk membawa, memiliki HP dan menggunakan di dalam lapas. Sebenarnya tertuang dalam Permen Kumham nomor 6 tahun 2013, pasal 4 dan pasal 9. Di pasal 9-nya petugas lapas boleh menyita gadget atau alat komunikasi tersebut karena ada dugaan-dugaan akan digunakan untuk kegiatan yang terlarang. Cuman kalau misalnya pun seandainya itu ada, ya itu kan dilihat ada orang lewat di belakangnya ya, ada orang lewat dan itu dia lagi pakai ini, dari itu kan fasilitas, itu kita nggak apa-apa, nggak ada kerjaan itu pengacara. Konsekuensi larangan dalam membawa memiliki HP di dalam rutan ataupun lapas, termasuk live di dalam lapas. Bagi terdakwa, HP tersebut akan dimusnahkan, akan dibuang dan disita semuanya. Dan terdakwa atau terpidana itu harus masuk sel isolasi. Jadi sel yang dipisahkan dari terdakwa ataupun terpidana lainnya. Mungkin sel yang high risk cell, kira-kira begitu. Entah apa yang akan terjadi ke depannya.
Mengingat saat ini saja, pihak Nikita sedang berjibaku di tahap banding. Lewat Galih Rakasiwi, sang kuasa hukum, pihak Nikita sudah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan hal yang sama juga telah dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum. Sehingga tinggal menghitung hari saja, proses hukum Nikita Mirzani yang sejatinya sudah mendapatkan putusan kembali memasuki babak yang baru. Dan kini, kedua belah pihak sedang menanti rampungnya pemeriksaan berkas sebelum memberi balasan. Ya kan gini, jadi banding itu waktunya kan sekarang karena ada berpadu itu kan, dulu nggak ada jangka waktu penyerahan. Kalau sekarang dibatasi 1 minggu untuk penyerahan memori banding setelah pernyataan. Lalu kedua itu karena jaksanya banding, maka kita dikasih kesempatan 1 minggu untuk membalas memori banding dari jaksa. Jadi ada timbal balik. Kami akan membalas memori banding dari jaksa, jaksa akan membalas memori banding dari kami. Nah itu waktunya diberi waktu selama 1 minggu. Berarti setelah ini nanti baru ada proses pemeriksaan di tingkat banding. Jadi masih lama ini, ya, proses hukum kasus Nikita ini, karena saya melihat dua-duanya ini saling bersikeras atau saling bisa bilang saling menyalahkan, ya. Jadi kalau penuntut umum ya melihat Nikita ini bersalah. Nah, kalau jaksa juga Nikita juga melihat jaksa ini salah nuntut sampai tinggi atau mendakwa Nikita dengan pengancaman dan pemerasan juga TPPU kan. Nah, kemudian Nikita juga menganggap vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini salah kan itu. Keliru kan itu atau khilaf. Pasti seperti itu alasan bandingnya itu. Salah menerapkan hukum, ada kehilapan kan itu. Biasanya seperti itu alasan bandingnya itu. Nah, kalau masih mempunyai prinsip seperti itu dua-duanya, baik penuntut umum maupun terdakwa, maka pasti upaya hukum yang bisa dilakukan, yang memungkinkan, yang diatur dalam KUHAP, ini pasti ditempuh semua ini. Dari mulai banding, kasasi, sampai PK. Sehingga kalau masih ditempuh semua, ini masih panjang kasusnya. Nah, ya kurang lebih kalau sampai PK itu kasus ini bisa 1 tahun lagi. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.